Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para peserta training jadi pengusaha mandiri dalam program Japri Trenggalek 2020. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Training ini dibuat dalam format online karena kita menyikapi wabah COVID-19 yang sedang melanda kita semua, sehingga semua kegiatan kita harus dilaksanakan secara social distancing, menjaga jarak fisik, dan bekerja dari rumah ataupun belajar dari rumah. Materi kita kali ini adalah kita membahas mengenai bagaimana kita menggali ide usaha kita. Nah, dalam menggali ide usaha ini, seringkali saya mencontohkan satu cerita di mana ada suatu perusahaan yang akan membuka cabang usahanya di suatu daerah terpencil. Ambil contoh, usahanya ya usaha sepatu. Nah, perusahaan ini ingin membuka cabang usaha sepatunya di suatu daerah terpencil. Tentunya sebelum membuka usahanya, si pengusaha ini ingin mengetahui bagaimana potensi pengembangan usahanya di sana nanti. Sehingga sebelum membuka usaha, dikirimlah 2 orang salesman untuk menyelidiki kondisi daerah tempat pengembangan usaha itu. Nah, dikirimlah 2 orang, sales A dan sales B. Nah, berangkatlah 2 orang sales ini ke daerah itu. Mereka menyelidiki, mempelajari kondisi daerah di sana, dan kemudian pulang mereka kembali ke perusahaan dan siap untuk melaporkan hasil surveinya kepada pemilik perusahaan. Pertama kali pemilik perusahaan ini memanggil sales A, katakanlah ya, sales yang pertama. Nah, sales A ditanya, "A, gimana hasil survei kamu mengenai kemungkinan pengembangan usaha sepatu kita di daerah itu?" Nah, A cerita, "Bos, kayaknya kita nggak mungkin deh bos buka usaha sepatu di sana. Kalau kita buka usaha sepatu di sana, hampir dipastikan usaha sepatu kita akan bangkrut. Tidak akan ada yang membeli sepatu kita." Itu kata A. Nah, bos tentu bertanya, si pemilik usaha ini, "Apa alasan kamu? Kok sampai hasil pengamatan kamu seperti itu?" Jawab si A, "Bos, di daerah itu bos, saking terpencilnya daerahnya, tidak ada orang yang pakai sepatu di situ. Coba bos, kalau orang di situ nggak ada yang pakai sepatu, siapa yang akan beli sepatu kita bos? Ngapain kita jualan sepatu di sana?" Itu jawaban A. "Oke, laporan kamu saya terima." Lalu A keluar, ganti dipanggil B yang masuk ke ruangan. Nah, B ditanya hal yang serupa, "B, tolong kamu ceritakan hasil pengamatan kamu mengenai kemungkinan pengembangan usaha sepatu kita di daerah itu." Nah, si B jawabannya berbeda daripada sales A tadi. Jawaban si B nih, "Bos, kalau kita jual sepatu di sana bos, pasti sepatu kita laku keras bos. Semua orang di daerah itu pasti akan beli sepatu kita. Dan kita akan untung besar." Itu jawaban si B. Si bos pemilik usaha sepatu ini tentu saja kaget. Loh, bagaimana mungkin? Si A jawab seperti itu, sedangkan si B jawab bahwa
sepatunya akan laku keras di daerah itu. Ditanyalah si B, coba ceritakan alasan kamu kenapa usaha sepatu kita akan berkembang dengan sangat cepat di daerah itu. Apa jawaban si B? Nah, si B menjawab, bos, di daerah itu bos, gak ada orang yang pakai sepatu bos. Coba kalau kita jualan sepatu di situ, semua orang yang di daerah itu pasti akan beli sepatu kita dan sepatu kita akan laku keras. Nah, itu jawaban si B. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Bahwa setiap orang itu melihat suatu peluang bisnis itu pasti dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang satu melihat sebagai peluang yang bisa dijalankan, dan pasti ada orang yang menganggap bahwa peluang ini tidak mungkin dijalankan, akan berat, akan membuat sulit, susah, dan sebagainya. Itu pasti ada dan terjadi di sekitar kita setiap hari. Bahkan kita sendiri mungkin sering mengalami bahwa setiap saat itu yang namanya peluang bisnis itu selalu seliuran di depan kita. Tapi ada orang yang menganggap itu sebagai suatu peluang yang bagus, sehingga dimanfaatkan untuk kebaikan, dimanfaatkan untuk mencari profit, berjualan, dan sebagainya. Tapi ada pula yang menganggap bahwa peluang bisnis itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin untuk dijalankan, terlalu berat sehingga dihindari. Nah, berikutnya bagaimana kita menyikapi suatu peluang bisnis yang ada di depan kita. Peluang bisnis bisa timbul karena adanya kesulitan atau masalah. Bagi seseorang mungkin masalah itu merupakan sesuatu yang sulit untuk dilalui, tetapi bagi sebagian orang peluang atau masalah ini merupakan sesuatu peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan untuk usaha. Yang kedua, peluang bisnis bisa muncul dari adanya kebutuhan. Misal, kebutuhan manusia sehari-hari itu terkait dengan makanan, juga terkait dengan pakaian, juga terkait dengan perumahan atau sandang, pangan, dan papan. Nah, 3 peluang yang terkait dengan kebutuhan ini tentunya tidak akan pernah ada matinya. Kita lihat hari ini berapa banyak orang yang memanfaatkan peluang di bidang kuliner. Namanya makanan, minuman, snack, itu peluang bisnis yang tidak ada matinya, tidak ada habisnya. Selalu dibutuhkan dari masa ke masa. Itu karena adanya kebutuhan. Berikutnya, peluang bisnis bisa juga muncul karena adanya keinginan. Namanya manusia, keinginan itu tidak ada habisnya. Selalu manusia itu ingin macam-macam hal. Contohnya, sudah makan di rumah, ada lauk pauk yang cukup, tetapi masih ingin makan di restoran, ingin ngopi di kafe, itu namanya keinginan. Peluang bisnis berikutnya bisa muncul karena dia diciptakan. Jadi, peluang bisnis itu bisa muncul dari 4 hal. Yang pertama, karena adanya masalah. Yang kedua, karena adanya kebutuhan. Yang ketiga, karena adanya keinginan manusia. Dan yang keempat adalah karena peluang itu muncul karena
diciptakan. Nah, jika sudah mulai tergambar peluang bisnis apa yang akan kita jalani, maka berikutnya kita akan melanjutkan ke analisa mengenai peluang-peluang tersebut, apakah peluang-peluang tersebut bisa kita jalankan atau tidak. Nah, untuk itu yang pertama, kita harus melakukan yang namanya analisa pro dan kontra. Analisa pro dan kontra ini kita menilai faktor-faktor positif dan faktor-faktor negatif dari semua peluang-peluang yang akan kita jalankan itu. Dalam menilai layak atau tidaknya suatu usaha itu kita jalankan, maka di sini kita harus menilai atau kita harus memiliki suatu perhitungan-perhitungan yang terukur. Di antaranya, apakah kita mampu menjalankan peluang-peluang tersebut. Jadi kita kembalikan dulu ke diri kita, apakah kita mampu melakukan, kemampuan kita seberapa dalam menjalankan peluang tersebut, apakah kita bisa. Faktor yang kedua, kita harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku dari usaha yang akan kita jalankan. Misal, apakah produk yang akan kita usahakan itu bahan bakunya tersedia melimpah di sekitar kita, atau mungkin harus impor dulu sehingga ada kesulitan-kesulitan, atau jarak pengiriman yang jauh sehingga memerlukan biaya yang besar. Ini semua harus kita perhitungkan. Selain itu, kita juga harus memperhitungkan tingkat kompetisi dari bisnis yang akan kita jalankan. Apakah sudah banyak kompetitor atau sudah banyak orang lain yang berusaha dengan produksi yang sama, atau masih sedikit? Fungsinya apa? Kita mengetahui kompetisi agar kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan tingkat persaingan yang ada. Misal, tingkat persaingannya masih rendah, maka otomatis kita akan bisa lebih leluasa bermain di pengambilan profit yang besar. Tapi kalau tingkat kompetisinya sudah padat atau sudah banyak orang yang bergerak di bidang yang sama, maka di situ kita harus mempertimbangkan strategi-strategi tertentu untuk mengantisipasi adanya persaingan. Nah, setelah kita menganalisa faktor-faktor tersebut, berikutnya kita harus melakukan analisis yang biasa disebut dengan analisis SWOT. Di mana analisis SWOT ini ada 4 elemen, yaitu S, W, O, dan T. Bagaimana kita melakukan analisis SWOT ini? Nah, S itu adalah kepanjangan dari strength atau kekuatan diri kita. Faktor yang kedua dari analisis ini adalah W atau weakness, alias kelemahan yang berasal dari diri kita. Faktor yang ketiga adalah opportunity atau peluang yang ada. Faktor yang keempat adalah T atau threat, yaitu faktor ancaman yang berasal dari luar diri kita. Nah, sehingga dalam analisis SWOT ini kita ada 2 elemen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah elemen yang berasal dari diri kita, yaitu mengenai kekuatan dan kelemahan diri kita. Misal,
kita memiliki modal yang cukup, kita memiliki daya juang yang sangat tinggi, ulet dalam berusaha, komunitas kita mendukung, itu termasuk faktor kekuatan. Kelemahan-kelemahan kita, mungkin kita mudah bosen dan segala macam, itu masuk dalam kelemahan. Nah, faktor-faktor yang berasal dari diri kita ini harus kita masukkan di dalam analisis SWOT. Berikutnya, selain faktor kekuatan dan kelemahan dari diri kita, analisis SWOT ini juga harus kita perhitungkan opportunity dan threat yang berasal dari lingkungan kita. Opportunity misalnya, tingkat persaingannya masih rendah, bahan baku mudah didapat. Threat-nya bisa jadi sebaliknya, mungkin tingkat kompetisinya sudah tinggi, mungkin bahan baku sulit didapat, itu termasuk dalam threat. Nah, sehingga faktor-faktor SWOT ini harus benar-benar kita analisis, dan berikutnya setelah kita tuliskan faktor-faktor tersebut, kita akan bisa menuliskan antisipasi apa yang akan kita lakukan dalam menghadapi SWOT tersebut. Setelah kita melakukan analisis SWOT mengenai keunggulan atau kekuatan diri kita, mengenai kelemahan diri kita, mengenai peluang yang dapat kita raih, dan juga mengenai ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi. Nah, berikutnya kita akan melakukan analisis pesaing usaha atau analisis kompetitor. Nah, mengapa kita harus melakukan analisis kompetitor ini? Salah satunya adalah karena kita harus bisa merancang faktor diferensiasi atau pembeda dari produk kita dibandingkan produk kompetitor yang lain. Tanpa kita melakukan analisis pesaing usaha dan kemudian produk yang kita hasilkan akan sama dengan kompetitor yang lain, maka kita akan kesulitan untuk memasarkan produk kita. Nah, sehingga analisis pesaing usaha ini akan bisa kita jadikan sebagai dasar untuk menyusun faktor-faktor pembeda atau faktor-faktor diferensiasi produk kita dibandingkan produk kompetitor. Misalnya, kita memproduksi keripik tempe. Produk keripik tempe ini tentu saja bukan hanya kita yang memproduksi, tetapi sudah banyak produsen lain yang sebelumnya sudah memproduksi produk yang sama. Sehingga kita harus melakukan analisis kompetitor. Misalnya, ada produsen A. Ini kita analisis. Produsen A ini karakteristik produknya bagaimana, rasanya bagaimana, pengemasannya gimana, kemudian apa keunggulan dia, kemudian kekurangan dia juga apa. Ini semua kita catat, kita analisis. Nah, setelah kita analisis, berikutnya apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi persaingan dengan produk A tadi. Misal, produk A rasanya enak, keripik tempenya ya. Keripik tempenya rasanya enak, kemudian sudah lama produksinya. Tapi dia kekurangannya misalnya pelayanannya kurang cepat. Karena dia sudah produsen lama, maka dia lama dalam memenuhi pesanan orang lain. Nah, ini kan namanya analisa yang mengenai kelebihan dan kekurangan dari produsen keripik tempe A. Nah, dari kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produsen A, maka kita bisa menentukan langkah apa yang bisa kita buat untuk menghadapi persaingan dengan produsen A. Misal, produsen A tidak menggunakan strategi
digital marketing dalam memasarkan produknya. Dia hanya melakukan penjualan dengan sistem pembayaran cash. Nah, otomatis kalau kita tahu, maka kita bisa melakukan perencanaan untuk mengantisipasi persaingan head to head atau secara langsung dengan produsen A. Misalnya, kita lebih banyak menggunakan strategi online marketing melalui Facebook, Instagram, sehingga berbeda dengan strategi yang diterapkan oleh produsen A. Nah, seperti ini analisa kompetitor usaha ini kita lakukan sehingga kita bisa memiliki diferensiasi atau pembeda dibanding produk-produk yang lain. Untuk lebih memahami bagaimana analisis SWOT dan bagaimana analisa pesaing usaha, di lembar kerja sudah disiapkan lembar untuk kita menuangkan ide-ide mengenai analisis SWOT dan analisis pesaing usaha ini. Usahakan untuk mengerjakan lembar kerja itu sehingga kita memiliki gambaran yang utuh mengenai bagaimana analisis SWOT dan bagaimana analisis pesaing usaha. Nah, demikian materi mengenai bagaimana kita bisa menggali ide usaha kita, mulai dari kita menggali ide usaha, analisa pro dan kontra mengenai kelemahan dan keunggulan usaha yang akan kita jalankan. Kemudian selanjutnya kita mengenal analisis SWOT, di mana di sini kita menganalisa kelebihan dan kekurangan diri kita. Demikian juga adanya peluang dan ancaman dari luar. Setelah itu kita juga belajar bagaimana melakukan analisis pesaing usaha. Dari 3 materi yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan dalam menganalisa usaha awal dari bisnis yang akan dijalankan. Demikian pemaparan dari saya. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.